Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu Microsoft Access, keunggulan Microsoft Access dan bedanya dengan Microsoft Excel, pengertian database, apa pentingnya database, dan bagaimana sih cara membuat database, form, dan report. Simak baik-baik videonya ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Microsoft Access. Microsoft Access merupakan sebuah software database komputer relasional yang difungsikan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data yang kapasitasnya berukuran besar. Access juga dikenal merupakan sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil sampai menengah untuk mengolah database. Sekian penjelasan Microsoft Access dari saya. Terima kasih. Ya, keunggulan Microsoft Access. Yang pertama, satu, kemudahan pengoperasian aplikasi. Microsoft Access menjanjikan kemudahan dalam pengoperasian software. Berbagai wizard dan template form query report disediakan untuk digunakan dan dimodifikasi dengan mudah. Yang kedua, adanya fitur Visual Table Designer yang mempermudah dalam mengkonfigurasi struktur tabel secara visual. Visual Table Designer mempermudah pengguna untuk melakukan pembuatan, penyuntingan, dan penghapusan tabel dengan mudah menggunakan desainer visual. Yang ketiga, mudah dalam menyusun relasi dan query SQL table. Dengan menggunakan Microsoft Access, dapat menyusun relasi antar tabel dengan mudah. Dengan fitur yang akan disediakan, akan mempermudah dalam membuat skema relasi dan SQL table. Yang keempat, mendukung query SQL. Microsoft Access mendukung pemanggilan database lewat function bahasa pemrograman yang menggunakan dialog SQL. Artinya, sintaks standar SQL seperti insert, select, dan lain-lain dapat digunakan dengan basic data Microsoft Access. Yang kelima, terintegrasi dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Aplikasi Microsoft Access terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Visual Basic, terutama Visual Basic 6.0. Memang kebanyakan database Microsoft Access dibangun dengan Microsoft Visual Basic 6.0. Selanjutnya apa sih perbedaan Microsoft Office dan Excel? Yang pertama, pada Microsoft Excel lebih cenderung untuk mengolah angka, sedangkan Access untuk mengolah database. Yang kedua, eksistensi dari Excel adalah XLS, sedangkan Office Access adalah ACCDB. Yang ketiga, Excel menggunakan workspace yang rapi atau konstan, sedangkan Access menggunakan workspace yang dinamis atau banyak pilihan. Yang keempat, Excel digunakan untuk menghitung jangka pendek dan Access biasanya untuk menyimpan jangka panjang. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian database. Database atau bisnis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Mohon izin, sebelumnya perkenalkan nama saya Ani Anggun Rosiana, NIT 2009011060. Di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya database. Yang pertama, mempermudah pengelompokan data. Database menjadikan pekerjaan mengelompokkan data menjadi lebih mudah. Data dan informasi dapat dikumpulkan berdasarkan kategori sehingga mudah dipahami oleh orang yang menggunakannya. Yang kedua, mencegah data ganda. Database membuat pengelompokan data menjadi lebih efektif, mencegah data terduplikasi dan menghindari adanya data yang tidak konsisten. Database juga dapat mengurangi kemungkinan data ganda atau berulang dalam berkas-berkas yang berbeda. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan data perusahaan dengan adanya database perusahaan. Proses penyimpanan akses, pembaruan, dan penghapusan data bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, data pada database tidak mudah diubah oleh semua orang meskipun data digunakan oleh berbagai pihak, karena dapat dikontrol dengan satu server saja. Yang keempat, menjaga kualitas data. Kualitas data yang disimpan dalam database lebih terjaga, sehingga hasil data yang dihasilkan sama dengan yang diinput ke dalamnya.
Database memungkinkan integritas informasi terjaga, karena database akan memastikan data akurat, mudah diakses, konsisten, dan berkualitas. Yang kelima, meningkatkan kinerja aplikasi. Menggunakan database perusahaan, kinerja aplikasi yang digunakan oleh perusahaan pun dapat lebih terkontrol dan efektif. Pada akhirnya, aplikasi tersebut mampu membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Database yang dibuat dan dikelola dengan baik juga dapat membantu perusahaan membuat aplikasi baru tanpa mengubah struktur database yang sudah ada. Yang keenam, menjaga kerahasiaan data. Database menjamin keamanan data dan informasi perusahaan dengan cara menyisipkan kode akses pada data-data tertentu yang tidak dapat dibuka untuk semua kalangan. Database perusahaan yang dikelola dengan Database Management System atau DMS biasanya dilengkapi dengan manajemen pengguna yang memungkinkan pembuatan hak akses berbeda-beda antara satu pengguna dengan pengguna yang lainnya. Data akan terjaga independensinya karena orang lain tidak dapat memanipulasi meskipun dapat mengaksesnya. Yang ketujuh, memudahkan berbagi data. Adanya database memungkinkan pembagian data atau informasi kepada sesama pengguna data lain. Database dapat digunakan secara bersamaan dalam suatu perusahaan, misalnya diakses secara bersamaan antara admin, bagian pemasaran, dan manajemen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh rekan Afkarina, yaitu membuat database dan tabel. Terima kasih. Di sini saya Afkarina Putri Rahayu akan melanjutkan presentasi mengenai Microsoft Access dari kelompok 1. Untuk menggunakan Microsoft Access, pertama-tama harus membuka Microsoft Access seperti yang tertampil di layar. Selanjutnya membuat database. Untuk membuat database, file name dan tempat penyimpanan bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Kali ini untuk kelompok kami akan kami buat dengan nama database kelompok 1 Klinik Kasih Bunda. Selanjutnya adalah membuat tabel atau tabel. Untuk membuat tabel, yang pertama adalah dengan membuka desain view. Untuk tabel sendiri, nama tabel disesuaikan. Kali ini kelompok kami akan membuat nama tabel dengan nama daftar kelahiran Klinik Kasih Bunda. Selanjutnya, untuk file name akan saya isi nomor kelahiran, nama ayah, nama ibu, nama anak, tanggal kelahiran, panjang, berat, dan yang terakhir adalah laki-laki atau perempuan. Untuk tipe data, nomor kelahiran saya menggunakan auto number, sedangkan nama ayah menggunakan short text dengan file size 50 karakter. Begitu juga dengan nama ibu.
nama anak, tanggal kelahiran. Untuk tanggal kelahiran menggunakan date or time. Sedangkan panjang tetap menggunakan short text. Berat. Setelah file name dan tipe data terisi, tabel ini harus disimpan dengan cara mengeklik bagian ini dengan klik kanan, selanjutnya save. Setelah disimpan, tabel dapat kembali dilihat dengan mengeklik view dan datasheet view. Seperti ini tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Prapta Nugraha, NIT 200901061, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai Google Access yang telah dibuatkan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengisi database pada Google Access. Yang sebelumnya sudah dijelaskan cara membuat tabel seperti ini. Pada tabel ini ada nomor kelahiran sebagai primary key-nya, ada nama ayah, nama ibu, nama anak, tanggal kelahiran, panjang, berat, laki-laki atau perempuan. Untuk mengisinya, langsung saja dimasukkan pada nama ayah, tidak perlu pada nomor kelahiran. Contohnya nama ayah adalah Joni. Maka pada nomor kelahiran sudah akan tertera nomor 1. Lanjut, nama ibu adalah Siti. Tanggal kelahiran tidak ditulis, tapi dengan cara seperti ini. Nah, saya telah mengisikan data pertama pada tabel. Selanjutnya tinggal diisikan pada kolom nomor 2. Untuk mengisinya, karena ini sebagai contoh, maka saya akan mengisinya secara bebas. Tidak ada patokan data yang valid. Seperti inilah contoh database pada tabel di Microsoft Access. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat formnya. Untuk membuat formnya, kita lihat di sini ada menu Create di sebelah Home. Maka kita pilih Form Wizard. Setelah itu ada pilihan yang akan dimasukkan ke dalam form.
Saya tidak masukkan nomor kelahiran karena sudah jadi primary key sehingga tidak perlu dimasukkan lagi. Sehingga saya masukkan hanya nama ayah, nama ibu, nama anak, tanggal kelahiran, panjang, berat, dan jenis kelamin. Selanjutnya di next. Setelah itu kita bisa memilih bentuk dari formnya, kolumnar, tabular, datasheet, atau justified. Di sini saya akan mempraktekkan secara kolumnar. Saya akan memilih kolumnar. Selanjutnya di next, dan sudah, tinggal finish. Dan jadi seperti ini formnya. Untuk mengedit formnya, kita dapat mengeditnya di home. Setelah itu kita bisa di design view. Setelah itu kita bisa mengedit bagaimana bentuk dari formnya. Dari letak pemilihan kolom ini kita bisa geser. Atau kita juga bisa menambahkan tabel atau kolom baru, atau bisa disebut menu. Pada pembuatannya di sini ada pada desain, ada ini. Kita klik dan kita buat di mana kita mau. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Maka saya akan memilih record operation dan add new record untuk menambahkan data bila saya ingin mengisikan. Terus saya akan next, dan kita bisa memilih bagaimana bentuknya, bisa teks atau sebuah picture. Di sini akan mempraktekkan teks. Setelah itu kita bisa memberi sampel pada atau menulis judul pada kotak yang telah kita buat tadi. Saya akan menuliskan tambahan. Setelah itu kita bisa next. Dan finish. Selain itu kita juga bisa mengedit yang lainnya, seperti ukuran tulisan pada form atau yang lainnya. Karena saya rasa cukup seperti ini, saya akan kembalikan ke awal. Untuk fungsi ini, karena saya tadi pilih new record, bila saya klik tambah, maka formnya akan kosong seperti ini, siap digunakan. Lalu saya akan menuliskan nama lagi. Setelah ini kita bisa tambah dan kosong lagi. Setelah itu kita cek pada tabelnya. Bila tidak ada tambahan, kita bisa refresh all sehingga tambahan yang saya tulis tadi bisa masuk seperti ini. Inilah fungsi dari form untuk mempermudah pemasukan data pada Microsoft Access. Contoh lagi, saya akan menambahkan
Setelah itu ditambah dan kosong lagi. Dicek di sini lagi. Bila tidak keluar lagi, tinggal refresh all. Dan hasilnya akan keluar seperti ini. Itulah fungsi dari form dan tabel. Setelah itu, untuk hasilnya, kita klik create lagi. Kita klik pada formnya lagi. Setelah tadi pada tabel, setelah formnya sudah jadi seperti ini dan seperti ini, maka kita bisa melihat hasilnya. Kita bisa klik pada daftar ini tadi, pada form, terus kita klik view, pada design view, kita klik, dan di sini ada create. Setelah itu, di sini akan ada menu report. Setelah itu kita tinggal klik, dan inilah hasil dari pengisian data pada Microsoft Access. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga ada manfaat atau ilmu yang dapat didapat dari penjelasan saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.